Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang prasangka buruk kepada orang lain. Karena kita tidak tahu nasib seseorang. Ada kisah dua orang kakak adik. Yang satu orang dia adalah ustadz, dia imam di masjid. Kemudian adiknya, yang satu lagi adik ini bandel, dia germo di sebuah kafe atau di sebuah tempat pelacuran. Tapi kita lihat dua orang kakak adik ini bagaimana akhir perjalanan hidupnya. Satu ketika adiknya ini dinasihati sama abangnya. Kata abangnya, "Dek, tinggalkanlah perbuatan buruk ini. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Tapi adiknya ini diam saja. Kemudian pada suatu hari kakaknya ini dia punya pemikiran, kalau saya berbuat maksiat, kemudian saya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Karena dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersegera kepada ampunan, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan sediakan surga seluas langit dan bumi. Maka kakaknya ini berpikir, saya maksiat dulu. Melakukan satu dosa tidak apa-apa, nanti saya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kakaknya ini berangkat ke tempat pelacuran, tempat adiknya. Pada hari itu juga jam yang sama, menit yang sama, adiknya ini berpikir, kalau saya terus maksiat, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adiknya ini berubah pikiran. Maka dia tinggalkan tempat pelacurannya. Maka dia pergi ke masjid menemui kakaknya karena ingin dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya adiknya berangkat. Kemudian kakaknya pun berangkat ke tempat pelacuran, tetapi jalan yang berbeda. Adiknya berangkat, jalan yang berbeda. Kemudian kakaknya sampai di tempat pelacuran, maka dia tanyakan adiknya, "Adik saya kemana?" "Oh, kami nggak tahu kemana dia perginya." "Kenapa, Bang?" Saya mau coba-coba saya mau berbuat maksiat." Akhirnya kakaknya ini masuk ke tempat pelacuran dan dia melakukan perzinahan. Kemudian adiknya tadi karena menyusul abangnya di masjid, setibanya di depan pintu masjid, maka adiknya ini merasa hina, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengambil wudhu. Kemudian setelah itu dia langsung masuk ke dalam masjid. Ketika dia masuk ke dalam masjid, dia sholat tobat, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu takdir Allah Subhanahu wa taala terjadi gempa bumi. Maka masjid pun hancur. Tempat pelacuran tadi hancur. Yang dapat kita ambil pelajaran, satu orang yang tadinya kakaknya hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi matinya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sementara adiknya yang hari-hari dia sebagai bos germo, tetapi matinya di dalam keadaan husnul khotimah. Maka hari ini kita mesti memandang kebaikan. Siapa saja mesti kita pandang kebaikan. Kita tidak tahu amalan seseorang ini. Bisa jadi ada 1000 kesalahan yang dia buat, tapi ada satu kebaikan yang dia disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada orang melakukan dosa ataupun maksiat, tapi ada kebaikan, Allah senang kepadanya, maka Allah ampunkan dosanya. Begitu juga hari ini diri kita hari ini.
kita tidak bisa memponis amalan seseorang. Kita ambil pelajaran bagaimana kisah tukang daging dengan tukang jahit. Tukang jahit ini dia dikenal adalah orang yang bakhil, pelit. Sementara tukang daging ini dikenal dia adalah orang yang dermawan. Hari-hari, setiap hari dia menyedekahkan daripada dagingnya. Maka ketika tukang jahit ini meninggal dunia, tukang daging tadi tidak pernah lagi menyedekahkan daripada dagingnya. Maka orang-orang mengatakan, kenapa engkau ini? Apakah engkau sudah mewarisi penyakit tukang jahit tadi? Tukang jahit itu dia punya pelanggan banyak, tetapi dia bakhil pelit. Apakah engkau akan mewarisi sifat dia? Maka kata tukang daging ini, sebenarnya yang dermawan itu bukan saya. Yang dermawan itu adalah tukang jahit tadi. Karena setiap malam tukang jahit dia akan datang ke rumah saya dan dia mengatakan, ini keuntungan saya hari ini, sebanyak keuntungan ini besok engkau sedekahkan, kau jadikan daging kan kau sedekahkan. Ternyata hadirin, terungkapnya amal manusia ini itu setelah dia meninggal dunia. Jadi kita hari ini mesti prasangka baik kepada siapa saja. Kita tidak tahu. Dan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Rasulullah SAW katakan, ada orang yang hari-hari amalnya amal non surga, tetapi namanya di surga tidak ada. Yang ada namanya di pintu neraka. Sementara ada orang yang hari-hari yakni amalan neraka, tetapi di pintu neraka tidak ada namanya. Kenapa? Karena manusia ini dilihat bukan amalan hari-harinya, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah amalan yang menyebabkan Allah suka kepada dirinya. Contoh Sebal'am, itu amalannya hari-hari amalan surga. Seorang waliullah yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, punya santri 70.000 santri. Tetapi akhir perjalanan hidup daripada Sebal'am, dia mati dalam keadaan kafir. Sementara satu orang yang telah membunuh 99 orang, yang mana membunuh 99 amalan neraka. Tetapi sebelum dia meninggal dunia, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanya kepada seseorang, bisakah dosa saya ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa dosa kamu? Saya telah membunuh 99 orang. Maka katanya dosamu tidak bisa diampuni. Akhirnya dia bunuh juga menjadi 100 orang. Karena ada rasa takut di hatinya ini dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia penasaran lagi, tanya lagi kepada ulama, wahai Tuan, dosa saya ini banyak, tapi saya takut dengan neraka. Saya ini ngeri dengan neraka itu. Tapi saya ingin tobat dan saya telah membunuh sebanyak 100 orang. Maka kata ulama ini, engkau sekarang pindah dari tempat tinggalmu, pindah ke kampung sebelah sana. Di kampung sebelah sana banyak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau tinggalkan kampungmu, kau belajar agama di sana. Akhirnya hadirin, orang yang telah membunuh 100 orang ini, akhirnya dia tinggalkan kampung halamannya. Di perjalanan dia meninggal dunia. Belum sempat sholat, puasa, zakat, haji, tapi di perjalanan dia sudah mati. Nah, apa nasib orang ini? Ketika malaikat azab dengan malaikat rahmat berebut, maka Jibril alaihissalam sebagai hakim. Kata Jibril alaihissalam, kalau seandainya si fulan ini, kampung yang dia tuju lebih dekat dibandingkan dengan tempat tinggalnya, berarti dia masuk surga. Tapi kalau kampung tempat tinggalnya lebih dekat daripada tempat yang akan dituju, maka diputuskan dia masuk neraka. Akhirnya Jibril alaihissalam diukur. Begitu diukur, ternyata lebih dekat sejengkal dengan tempat tinggal yang akan didatangi. Maka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa si fulan diampunkan seluruh dosanya dan dia ditakdirkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mesti kita prasangka baik dan jangan bangga dengan diri kita sendiri.